Injil bukan hal sederhana. Injil bukan segalanya. Tetapi pada analisis terakhir, Injil tidak bisa diringkaskan menjadi sebuah formula tunggal yang sederhana dengan sejumlah poin yang harus dibacakan kepada setiap orang, di setiap tempat dan setiap waktu. Ada kerumitan yang tidak dapat direduksi pada Injil. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa Injil tidak dapat disampaikan secara sederhana dan sangat singkat. Paulus sendiri sering melakukan hal demikian, misalnya dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Injil adalah firman yang jelas dan tampak, tetapi Injil bukanlah firman yang disederhanakan. Walaupun dalam bab sebelumnya saya telah memberikan contoh ikhtisar Injil yang saya percaya berguna pada masa kini, saya ingin melawan dorongan yang ada di antara orang-orang, terutama orang-orang Injili yang konservatif, untuk menciptakan jenis pemberitaan Injil yang tunggal, satu ukuran, cocok untuk semua, yang berfungsi sebagai penguji ortodoksi. Alkitab tidak memberikan satu ikhtisar Injil yang standar. Di Galatia 1 ayat 8, Paulus mempersalahkan siapapun yang mengkhotbahkan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-11, dia berusaha menunjukkan bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil yang sama seperti yang diberitakan oleh Petrus, Yohanes, dan tokoh yang lain. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus tidak mungkin mempersalahkan sebuah Injil palsu dan menerima khotbah Petrus sebagai Injil tanpa mengasumsikan adanya kesepakatan mengenai kumpulan isi Injil. Tetapi jelas bahwa para penulis Alkitab yang beragam mengekspresikan Injil dengan cara yang berbeda. Misalnya ketika para penulis Injil sinoptik berbicara mengenai Injil, mereka terus-menerus menggunakan konsep kerajaan. Tetapi frase ini tidak muncul di Injil Yohanes yang menekankan perihal menerima hidup yang kekal. Di sisi yang lain, kita dapat berkata bahwa perbedaan ini tidak mengandung kontradiksi sama sekali. Karena ketika kita membandingkan Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Markus 10 ayat 17 sampai 31 dengan Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 dan 17, kita melihat bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima hidup yang kekal sebenarnya adalah hal yang sama. Membaca Matius 18 ayat 3, Markus 10 ayat 15 dan Yohanes 3 ayat 3 hingga yang ke-6 menunjukkan bahwa pertobatan, lahir baru, dan menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil adalah hal yang sama. Akan tetapi, istilah hidup yang kekal dan kerajaan bukan hanya sekedar sinonim. Injil sinoptik menggunakan kerajaan begitu sering karena mereka lebih berfokus kepada masa depan. Istilah-istilah itu menyatakan aspek-aspek keselamatan Allah yang agak berbeda, seperti yang telah banyak ditunjukkan oleh yang lain. Yohanes menekankan aspek-aspek batinia dan individual dari berada dalam kerajaan Allah. Dia berusaha menunjukkan bahwa kerajaan itu bukanlah sebuah tatanan sosial politik duniawi. Yohanes 18 ayat ke-36. Di sisi lain, ketika para penulis Injil sinoptik berbicara mengenai kerajaan, ada penekanan yang lebih eksternal dan komunal. Mereka menjelaskan perubahan sosial dan perubahan perilaku yang disebabkan oleh Injil. Kerajaan Allah memang mengambil bentuk komunal dan memang memiliki dampak-dampak yang besar bagi cara hidup kita. Kerajaan Allah merupakan tatanan baru di mana uang tidak dijadikan berhala. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Dan orang lapar dijadikan berhala, dan orang lapar, telanjang dan gelandangan dipelihara. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yohanes dan para penulis Injil sinoptik menyatakan aspek-aspek Injil yang saling melengkapi, menekankan dimensi-dimensi individual dan komunal dari keselamatan kita.
Maka Yohanes dan para penulis Injil sinoptik menjelaskan Injil dengan cara-cara yang agak berbeda. Dan ketika kita melihat Rasul Paulus, kita menemukan sejumlah penekanan lain yang berbeda. Walaupun Paulus menggunakan kerajaan dan kehidupan, dia lebih berfokus kepada konsep pembenaran. Apakah ini merupakan Injil yang berbeda? Tidak. Paulus menekankan tema interkanonis dari sudut pandang hukum pengadilan. Yesus menanggung kutuk Taurat, hukuman dosa, sehingga kita dapat menerima berkat dari ketaatan Kristus. Galatia 3 ayat 13 hingga 14. Simon Getherkol menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi di antara para penulis Injil sinoptik, Yohanes dan Paulus. Dalam Yesus, Allah menggantikan kita dengan dirinya membayar hutang tersebut bagi kita. Markus 10 ayat 45, Yohanes 12 ayat 20-36, 1 Timotius 2 ayat yang ke-6, mengalahkan kuasa kejahatan, Kolose 2 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 6. Menanggung kutuk dan murka ilahi, Matius 27 ayat 45, Galatia 3 ayat 13, 1 Yohanes 2 ayat 2, 4 ayat 10. Menjamin keselamatan kita dengan anugerah, bukan dengan perbuatan kita, Efesus 2 ayat 8-9, 2 Timotius 1 ayat 9. Dan bahkan menjadi teladan bagi kita, 1 Timotius 1 ayat 16, Ibrani 12 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 21. Inti dari semua teologi penulis Alkitab adalah penebusan melalui substitusi. Inti dari semua teologi penulis Alkitab adalah penebusan melalui substitusi. Injil harus diikatkan pada alur cerita dan tema-tema Alkitab. Selama beberapa dekade terakhir, ketika para antropolog dan ahli linguistik meneliti pembuatan makna melalui bahasa dalam sebuah masyarakat, mereka mulai membagi penelitian mereka dalam dua pendekatan. Pendekatan sinkronis yang mempelajari seluruh struktur sebuah bahasa pada suatu waktu, dan pendekatan diakronis yang mempelajari bagaimana bahasa dan makna berubah sebagai akibat dari pengalaman hidup. Para teolog juga menekankan pembacaan Alkitab secara sinkronis dan diakronis. Pendekatan sinkronis kadangkala disebut sebagai metode teologi sistematis (MTS) yang cenderung mempelajari Alkitab menurut topiknya. Pendekatan ini menyusun apa yang Alkitab katakan menurut kategori-kategori pemikiran. Alkitab berbicara mengenai Allah, dosa, Roh Kudus, gereja, pernikahan dan keluarga, doa dan sebagainya. Pendekatan ini melihat setiap teks menurut topik tertentu dan menyusun mereka dalam sejumlah pernyataan atau prinsip yang koheren. Metode ini sangat peka terhadap kesatuan Alkitab dalam menyatakan suatu konsep mengenai Allah, kemanusiaan, dosa, anugerah, dunia, dan sebagainya. Seperti yang telah saya tunjukkan pada bab sebelumnya. Pendekatan seperti ini berguna untuk menjawab pertanyaan Injil, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Kita percaya bahwa kita dapat membaca Alkitab dengan cara ini karena Alkitab memiliki penulis tunggal, Allah. Dan karena sebagai makhluk rasional, kita merespon keindahan kebenaran menurut perspektif ini. Injil berisi tentang Allah, dosa, Kristus, dan iman. Injil memperkenalkan sarana keselamatan, yaitu karya substitusi Kristus dan tanggung jawab kita untuk menerimanya dengan iman. Membaca Alkitab secara diakronis berarti membaca alur ceritanya dan disebut sebagai metode sejarah keselamatan (MSK). Yang cenderung membaca Alkitab secara historis, metode ini menyusun apa yang Alkitab katakan menurut tahap-tahap dalam sejarah atau menurut alur sebuah kisah. Alkitab berkenaan dengan penciptaan dunia oleh Allah, kejatuhan manusia, masuknya kembali Allah ke dalam sejarah untuk menciptakan sebuah umat yang baru bagi dirinya, dan pada akhirnya berkenaan dengan sebuah ciptaan baru yang berasal dari dunia yang rusak dan kotor melalui Kristus. Metode ini melihat alur cerita Alkitab sebagai kisah penebusan Allah dan tema-tema dalam Alkitab, misalnya kovenan, jabatan raja, tempat kudus, yang ada di setiap tahap sejarah dan setiap bagian kanon.
Berpucak pada Yesus Kristus, pendekatan ini sangat peka terhadap perbedaan dalam era historis dan di antara para penulis Alkitab. Ini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan Injil, pengharapan apa yang ada bagi dunia. Kita percaya kita dapat membaca Alkitab dengan cara ini karena Allah menggunakan manusia untuk menuliskan wahyunya, dan karena sebagai makhluk ciptaan yang merindukan pengharapan, kita merespon keindahan kisah tersebut. Menurut perspektif ini, Injil berisi tentang penciptaan, kejatuhan, janji-janji dan bayangan Israel, penebusan Kristus, dan pemulihan, restorasi. Injil memperkenalkan tujuan keselamatan, yaitu ciptaan yang diperbaharui. Tidak ada alasan ultimat untuk mempertentangkan kedua pendekatan ini. Bahkan menggunakan kedua pendekatan ini merupakan hal yang tepat bagi fakta ajaib bahwa Alkitab jelas bersifat ilahi dan manusiawi. Saya akan melanjutkan dan memperingatkan bahwa kegagalan dalam menggunakan kedua pendekatan ini akan mengundang bahaya. MTS yang digunakan secara terpisah dari MSK dapat menghasilkan kekristenan yang bersifat rasionalistis, legalistis, dan individualistis. Demikian juga MSK yang digunakan secara terpisah dari MTS cenderung menghasilkan kekristenan yang mencintai kisah dan komunitas, tetapi menghindari pemisahan yang tajam antara anugerah dan hukum atau Taurat, serta antara kebenaran dan kesesatan. Sebuah pendekatan yang menggabungkan baik alur cerita maupun tema-tema Alkitab adalah membaca Alkitab melalui tema-tema interkanonis. Dalam esainya yang berjudul The Biblical Gospel, D.A. Carson memperingatkan bahwa bahaya dari Injil versi reduksionistis yang tidak terikat oleh alur cerita Alkitab. Carson menyatakan bahwa mungkin ada 20 tema interkanonis yang menyatukan Alkitab. Injil menyatukan dan memberikan makna kepada benang merah yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seorang dapat menjelaskan Injil dari permulaan hingga akhir dari salah satu tema ini, tetapi tidak ada tema tunggal yang memberikan gambaran lengkap. Tabel di bawah ini menyoroti beberapa dari tema-tema ini. Pada 3 bab berikutnya kita akan menyoroti bagaimana Injil dapat dinyatakan melalui setiap tema. Pembuangan dan kepulangan. Menurut Alkitab, rumah adalah sebuah tempat di mana kehidupan berkembang sepenuhnya, secara rohani, fisik, dan sosial. Rumah merupakan sebuah tempat di mana kehidupan fisik dan kesehatan ditopang dan relasi-relasi kasih kita yang paling intim bertumbuh. Rumah merupakan tempat peristirahatan, tempat shalom. Akan tetapi, kisah mengenai umat manusia adalah salah satu kisah mengenai pembuangan dan kepulangan kembali ke rumah. Kematian dan penyakit telah mengubah dan merusak ciptaan fisik Allah yang baik. Masyarakat menjadi Babel yang penuh dengan keegoisan, pemujaan diri, dan kesombongan. Eksploitasi dan kejahatan merusak dan menghancurkan komunitas manusia. Dunia yang ada sekarang bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Kita diciptakan untuk sebuah tempat tanpa kematian atau berpisah dari kasih, tanpa kerusakan dan tanpa penyakit dan penuaan. Oleh karena itu, kita adalah orang buangan dan orang asing di dunia ini. Mengapa? Karena umat manusia berpaling dari Allah untuk hidup bagi dirinya sendiri. Orang tua pertama kita diusir dari taman Allah dan dari hadapan wajah Allah dan hadiratnya yang merupakan rumah kita yang sebenarnya. Kita diasingkan dari Allah, dari diri kita yang sebenarnya, dari satu sama lain, dan lingkungan penciptaan. Beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita melihat kisah Alkitab melalui tema ini adalah bagaimana kita dapat dibawa kembali ke rumah? Bagaimana ciptaan dapat disembuhkan dan diperbaharui? Bagaimana kematian dan kerusakan dapat diatasi? Injil menjawab pertanyaan ini dengan memberitahu kita bahwa Yesus meninggalkan rumahnya. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Dilahirkan dalam rumah orang tua duniawinya,
kepergian tanpa sebuah tempat untuk meletakkan kepalanya, dan tanpa sebuah rumah, Matius 8 ayat 20, dan akhirnya disalibkan di luar gerbang kota, sebuah tanda pembuangan dan penolakan terhadapnya. Kepulangan atau pembuangan, Yahwe atau kovenan atau kerajaan. Tempat peristirahatan dan shalom diciptakan untuk relasi kasih kovenan yang setia dengan Allah, kerajaan Allah dan raja dari yang ilahi. Keegoisan menghancurkan shalom. Ketidaksetiaan menyebabkan kutuk dan murka Allah. Penyembahan berhala menyebabkan perbudakan. Dosa adalah atau berakibat. Israel dibuang ke Mesir, kemudian ke Babilonia, dipanggil untuk setia tetapi tidak setia, mencari seorang hakim, raja yang sejati. Yesus, Tuhan yang ditolak tetapi dibangkitkan, yang menghancurkan kuasa kematian. Yesus, hamba yang menderita tetapi Tuhan kovenan baru yang menanggung kutuk dosa. Kerajaan, kembalinya raja yang sejati yang membebaskan kita dari dunia daging iblis. Pemulihan atau restorasi. Taman kota Allah. Perjamuan pernikahan anak domba. Kebebasan yang sejati di bawah pemerintahan Allah. Kepulangan atau pembuangan. Tema-tema yang berhubungan. Istirahat dan sabat. Dosa telah menyebabkan kita tidak dapat beristirahat tenang. Bagaimana kita dapat masuk ke dalam perhentian atau istirahat dari Allah? Keadilan dan shalom. Struktur dunia telah rusak. Bagaimana kita dapat memperbaharui shalom? Tritunggal dan komunitas kita diciptakan bagi komunitas yang personal dan saling bergantung dengan Allah dan umatnya. Karena kita mencerminkan Allah Tritunggal, bagaimana kita dapat menjadi bagian dari komunitas ini? Pembuangan dan penolakan terhadapnya, Ibrani 13 ayat 11-2 ya. Ini melanjutkan yang tadi bagian di atas. Dia mengambil tempat kita dan dibuang, keadaan terasing yang layak manusia terima. Dia terusir supaya kita dapat dibawa pulang. Hal ini diringkaskan dalam Lukas 9:31. Kata Yunani Exodus diterjemahkan sebagai kepergian. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa Exodus ultimat dari pembuangan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia menghancurkan kuasa kematian dan menjadi contoh hidup bagi langit dan bumi yang baru, yang akan menjadi rumah kita yang sesungguhnya. Dia akan mendamaikan segala sesuatu, Kolose 1 ayat 16-20, dan menciptakan ulang dunia menjadi taman kota Allah. Wahyu 21 ayat 1-8, pasal 22 ayat 1 hingga yang kedua. Rumah ini dan perasaan kita terhadapnya tersirat dalam sebuah bentuk kerinduan kita yang beragam, dan kerinduan akan rumah inilah yang mendorong kita untuk menyingkirkan berhala dan kepulangan palsu yang manapun. Kovenan dan penggenapannya. Yahwe mewahyukan dirinya sebagai Allah kovenan yang setia. Dalam relasi kovenan, Tuhan kovenan menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Sebuah kovenan bersifat sangat mengikat, dan Tuhan selalu melakukan apa yang Dia katakan. Dia sangat setia kepada perkataan dan janji-janjinya. Oleh karena itu, Dia meminta kita untuk setia, untuk melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Hal ini menimbulkan masalah karena kita terus-menerus melanggar janji kita. Sama seperti tema pembuangan, kepulangan, menunjukkan kebutuhan kita akan penyelamatan dunia. Tema Yahwe atau Kovenan menunjukkan kebutuhan kita untuk diselamatkan dari pelanggaran hukum kita. Tema ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana Allah dapat setia dan berpegang kepada perkataan dan hukumnya sekaligus setia dan berkomitmen kepada kita? Bagaimana Allah dapat tetap kudus dan tetap mengasihi umatnya?
bagaimana kekudusan dan kasih Allah terkait dengan kovenan tersebut. Yesaya menunjukkan sebuah resolusi ketika dia berbicara mengenai kebutuhan akan Tuhan, kovenan maupun hamba kovenan yang menderita. Yesus menanggung kutuk kovenan tersebut sehingga berkat kovenan tersebut dapat sampai kepada kita. Galatia 3 ayat 7 sampai 14, dia menggenapi janji kovenan di Kejadian 3 ayat 15. Dia terluka tetapi menghancurkan pekerjaan iblis. Yesus menggenapi kovenan Abraham. Dia benar-benar adalah berkat yang datang kepada semua bangsa. Kehidupannya sebagai korban yang sempurna menggenapi hukum Musa. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Jadi menanggapi pertanyaan apakah berkat kovenan Allah bersyarat atau tidak bersyarat? Jawabannya adalah iya. Yesus sebagai hamba kovenan yang taat dan setia memenuhi persyaratan kovenan tersebut melalui kehidupan dan penderitaannya menggantikan kita. Memungkinkan bagi dia sebagai Tuhan kovenan kita yang setia untuk mengasihi kita tanpa syarat. Di kayu salib hukum Allah dan kasih Allah dipuaskan dan digenapkan. Di kota Allah tidak ada lagi kutuk, Wahyu 22 ayat 3. Karena anak domba Allah, Paskah, menanggung dosa-dosa umatnya. Kita akan menjadi umatnya, mempelainya, dan dia akan menjadi Allah kita. Wahyu 21 ayat 2 sampai ke-3. Sejarah mencapai penggenapannya konsumasi pada perjamuan pernikahan anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Relasi kasih ultimate yang untuknya kita diciptakan akan digenapi. Yahweh atau kovenan, tema-tema yang berhubungan, kebenaran dan keterlanjangan. Kita mengalami rasa malu dan rasa bersalah. Bagaimana dosa-dosa kita dapat ditutupi? Pernikahan dan kesetiaan. Kita merindukan kasih dan rasa aman yang sejati. Bagaimana kita dapat menemukannya? Hadirat dan tempat kudus, kita diciptakan untuk bertumbuh dalam hadirat Allah. Bagaimana kita dapat berdiri di dalamnya? Kerajaan dan kedatangannya. Sama seperti tema pembuangan atau kepulangan menunjukkan kebutuhan kita akan penyelamatan dunia, dan tema Yahweh atau kovenan menunjukkan kebutuhan kita untuk diselamatkan dari pelanggaran hukum kita. Tema kerajaan menunjukkan kebutuhan kita akan sosok pembebas dari perbudakan, sebagaimana Roma 1 ayat 25 memberitahu kita, apapun yang kita sembah adalah yang kita layani. Dan karena kita semua harus menyembah sesuatu, kita diperbudak oleh beragam kekuatan dan kekuasaan di dunia ini. Pencarian akan sosok pemimpin, hakim, dan raja yang sejati mengisi banyak bagian sejarah umat Allah. Lihat Ulangan 17 ayat 14 sampai 20, 2 Samuel pasal yang ke-7. Tidak ada satupun dari pemimpin ini yang berhasil melindungi umat dari kejatuhan kepada penyembahan berhala, perbudakan, dan pembuangan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Apakah ada raja yang cukup kuat untuk membebaskan kita dari perbudakan yang berat ini? Jawaban yang diberitakan dalam Injil adalah Allah sendirilah yang harus datang. Markus 1 ayat 1 sampai yang ketiga menyatakan bahwa Yesus adalah Raja Ilahi yang kembali untuk mengambil kerajaannya. Kuasa pemerintahan Kristus sekarang hadir di antara orang-orang Kristen yang berkumpul bersama. Lukas 17 ayat 20 sampai 21 membebaskan orang-orang dari para tuan palsu dan berhala-berhala yang memperbudak. Di antara para murid, kerajaan tersebut adalah sebuah tatanan kemanusiaan yang baru di mana kekuasaan, uang, pengakuan, dan kesukaan ditata ulang seturut peraturan kerajaan tersebut. Ini tidak berarti bahwa hal-hal ini tidak lagi penting, tetapi bahwa hal-hal ini diatur ulang oleh adanya ciptaan baru dari Kristus melalui pelayanan, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Lukas 6 ayat 17 sampai 49. Jabatan Raja Yesus tidak seperti kerajaan manusia, karena mendapatkan pengaruhnya melalui pelayanan yang menderita, bukan kekuasaan yang memaksa. Kita tidak masuk ke dalam melalui kekuatan, melainkan melalui kelemahan dari pertobatan dan kelahiran baru. Yohanes pasal yang ketiga. Dan menjadi seperti seorang anak kecil dalam Matius 18 ayat 3 sampai 4. Pemerintahan Kristus yang membebaskan tidak sepenuhnya hadir saat ini. Menurut Matius 6 ayat 10,
Semua muridnya harus berdoa supaya pemerintahan tersebut datang dan kita akan menerimanya secara sempurna pada akhir zaman. Matius 25 ayat 34. Tapi hari tersebut tiba ketika kota Allah turun. Kota Allah berisi tahta Allah, tahta kerajaan tersebut. Wahyu 22 ayat 3. Darinya pembaruan segala sesuatu bermula. Wahyu 21 ayat 3 sampai 6. Inilah penobatan yang digambarkan dalam Mazmur 96 sampai 98. Ketika Allah kembali memerintah, bahkan sungai-sungai akan bertepuk tangan dan gunung-gunung akan bernyanyi gembira karena pembebas mereka telah datang. Mazmur 98 ayat 8, Roma 8 ayat 21 sampai 22. Kebebasan dan sukacita kerajaan surga akan datang ke dunia. Walaupun setiap tema ini menekankan sebuah aspek yang unik dari kisah Alkitab, tidak ada kontradiksi, hanya ada keharmonisan di antara cara-cara mengkomunikasikan Injil yang berbeda ini. Alur cerita Alkitab memberitahu kita 4 hal. Yang pertama, apa yang Allah inginkan dari kita? Penciptaan. Yang kedua, apa yang terjadi kepada kita dan apa yang salah dengan dunia? Kejatuhan. Apa yang telah Allah lakukan dalam Yesus Kristus untuk memperbaikinya? Penebusan. Bagaimana sejarah akan berakhir sebagai hasilnya? Restorasi. Kerajaan. Tema-tema yang berhubungan, gambar dan rupa. Mengasihi Allah di atas segalanya adalah satu-satunya cara untuk mengasihi hal-hal lainnya dan menjadi diri Anda yang sejati, menjadi benar-benar bebas. 2 Korintus 4 ayat 4, Kolose 1 ayat 15. Penyembahan berhala dan kebebasan melayani Allah di atas segalanya adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Hikmat dan firman, ketaatan kepada firman Allah adalah jalan menuju hikmat. Alur cerita ini dapat diceritakan dengan beragam cara, dengan menggunakan beragam tema, karena dosa dan keselamatan bersifat multidimensional. Hal ini tidak berarti Injil tidak dapat diberitakan secara sederhana, juga tidak bertentangan dengan pernyataan yang lebih awal bahwa Injil bukan segalanya. Semua cara pemberitaan Injil ini harus menekankan bahwa Injil adalah berita, pengumuman mengenai apa yang telah Allah lakukan dan akan lakukan. Akan tetapi, kapanpun kita memberitakan kabar baik tersebut, bahkan dengan cara yang sangat singkat, kita akan menempatkan dalam konteks dari salah satu atau beberapa tema ini. Dan ketika kita melakukan hal ini, kita akan sedikit mendekat kepada beberapa aspek kisah Alkitab dan menjauh dari aspek-aspek yang lain. Injil harus dikontekstualisasikan. Injil bukan sebuah hal yang sederhana. Kita mengetahui hal ini karena pewujudannya dalam tema-tema Alkitab sangat dalam dan kaya. Tetapi alasan kedua kita mengetahuinya adalah bahwa kemanusiaan dalam rancangannya yang sempurna dan natur kejatuhannya juga kompleks dan beragam. Injil memiliki kecerdasan supernatural untuk membahas pengharapan, ketakutan, dan berhala tertentu dari setiap kebudayaan dan setiap pribadi. Hal ini menunjukkan kepada kita kebutuhan akan kontekstualisasi. Injil memiliki kecerdasan supernatural untuk membahas pengharapan, ketakutan, dan berhala tertentu dari setiap kebudayaan dan setiap pribadi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25, Paulus menjelaskan bahwa ketika dia berbicara kepada orang-orang Yunani, dia terlebih dahulu menantang berhala kebudayaan mereka berupa spekulasi dan filsafat dengan kebodohan salib. Kemudian dia menyampaikan keselamatan Kristus sebagai hikmat yang sesungguhnya. Akan tetapi ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi, dia mengonfrontasi berhala kebudayaan mereka yang berupa kuasa dan prestasi dengan kelemahan salib. Kemudian dia memberitakan Injil sebagai kuasa sejati. Salah satu dari bentuk Injil ini dirancang bagi orang-orang yang percaya akan Alkitab tetapi berpikir mereka dapat dibenarkan oleh perbuatan mereka pada hari penghakiman, sedangkan yang lain dirancang bagi orang-orang kafir. Kedua pendekatan ini juga dapat dilihat dalam khotbah Paulus di Kisah Para Rasul yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Lukas memberikan 3 ringkasan dari khotbah Injil Paulus ini. 1. Kisah Para Rasul pasal 13. Paulus berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang takut akan Allah. Kisah Para Rasul 14. Paulus berbicara dengan orang-orang kafir yang tidak terdidik. Kisah Para Rasul 17 adalah khotbah Paulus kepada para filsuf
dan orang-orang kafir yang terdidik. Kita harus memperhatikan bagaimana kemampuan dan kepercayaan para pendengarnya membentuk cara Paulus memberitakan dan berargumentasi bagi Injil. Pendengar dari kebudayaan yang berbeda merespon pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menuansakan dan membentuk pesan yang sama. Kontekstualisasi Injil adalah pembahasan yang sangat sabar yang membutuhkan perhatian besar. Maka bagian ketiga dari buku ini didedikasikan untuk membahas hal ini. Pada bab ini kita hanya perlu memperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa Injil tidak pernah diberikan dalam bentuk yang sama bukan hanya disebabkan oleh kekayaan isi Alkitab yang beragam dengan semua tema interkanonisnya, tapi juga disebabkan oleh kekayaan kemanusiaan yang beragam. Paulus sendiri memberitakan isi Injil dengan cara-cara yang berbeda, dengan menggunakan tatanan, argumen, tingkat penekanan, dan sebagainya kepada kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Dan kita seharusnya juga demikian. Injil begitu kaya sehingga dapat dikomunikasikan dalam suatu bentuk yang cocok dengan setiap situasi. Injil adalah pesan tunggal, tetapi bukan pesan yang sederhana. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi dan refleksi. 1. Apakah Anda atau orang lain yang Anda kenal pernah merasakan tekanan untuk menciptakan atau menerima sebuah pemberitaan Injil tunggal? Satu ukuran untuk semua yang harus digunakan di setiap tempat, yang berfungsi sebagai penguji ortodoksi. Apa yang menarik dari hal ini? Apa saja resikonya? Pertanyaan yang kedua, yang manakah dari tema-tema interkanonis yang dijelaskan dalam bab ini yang paling cocok dengan Anda? Yang manakah dari tema-tema interkanonis yang paling cocok dengan orang-orang non-Kristen dalam konteks pelayanan Anda, dengan orang-orang di gereja Anda sendiri? Hal ini membukakan bagi Anda cara-cara baru yang manakah dalam mengkomunikasikan Injil. Bacalah 3 ayat di Kisah Para Rasul yang dikutip pada akhir bab ini. Catatlah beberapa hal mengenai perbedaan di antara pemberitaan Injil Paulus. Apa yang disampaikan oleh latihan ini mengenai kemampuan dan kepercayaan para pendengar Anda, dan bagaimana hal-hal itu seharusnya membentuk cara Anda memberitakan dan berargumentasi bagi Injil. Terima kasih.